nama saya Nurul Rima, NIM 2021-24-1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Politik, Universitas Batu Ambon. Hai, perkenalkan nama saya Eka Nurlatu dengan NIM 2022-24-040. Perkenalkan nama saya Esther Pululiu dengan NIM 2024-047. Dalam era globalisasi saat ini, kita sangat membutuhkan jaringan sosial untuk membangun mitra atau kerjasama agar menjadikan kehidupan kita lebih sukses. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Jaringan sosial pada suatu masyarakat menunjukkan berbagai tipe hubungan sosial yang terkait atas dasar identitas, kekerabatan, ras, etnik, pertemanan, ketetanggaan, ataupun atas dasar kepentingan. Peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas lokal sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pengertian jaringan sosial. Apa itu jaringan sosial? Menurut Robert M. Zilawang, jaringan merupakan terjemahan dari network yang berasal dari dua suku kata, yaitu net dan work. Net diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai jaring, yaitu tenunan seperti jala. Terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama lain, sedangkan kata work bermakna sebagai kerja. Tingkatan jaringan sosial. Jaringan dapat dilihat dari 3 tingkatan yang ada, yaitu tingkatan jaringan mikro, tingkatan jaringan meso, dan tingkatan jaringan makro. Tingkatan jaringan sosial yang pertama yaitu tingkatan jaringan mikro. Jaringan sosial antar individu atau antar pribadi dikenal sebagai sosial mikro. Oleh karena itu, jaringan sosial mikro merupakan bentuk jaringan yang selalu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan sosial mikro seperti yang telah dikemukakan di atas memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelicin, sebagai jembatan, dan sebagai perekat. Tingkat jaringan kedua yaitu tingkat jaringan sosial meso. Tingkat jaringan sosial meso yaitu hubungan yang dibangun para aktor di dalam kelompok sehingga terbentuk suatu ikatan, maka dapat disebut sebagai jaringan sosial pada tingkat meso. Jaringan sosial pada tingkat meso ini dapat ditemui di berbagai kelompok yang kita masuki atau miliki seperti ikatan alumni, paguyuban, ikatan profesi kerja, hobi, dan lain-lain. Seperti halnya tingkatan mikro, pada tingkatan meso ini, jaringan juga berfungsi sebagai pelicin, sebagai jembatan, dan sebagai perekat. Tingkatan jaringan yang ketiga yaitu tingkatan jaringan makro, merupakan tingkatan yang terbentuk karena terjalinnya simpul-simpul dari beberapa kelompok. Dengan kata lain, jaringan makro terwujud dari ikatan antara 2 kelompok atau lebih. Pada tataran makro, jaringan lebih berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara beberapa kelompok. Sebagai jembatan, jaringan memberikan fasilitas atau saluran bagi terjalinnya komunikasi antar kelompok yang terlibat. Penjelasan berikutnya yaitu pendekatan jaringan sosial. Berdasarkan literatur yang berkembang, Powell and Smith mengajukan 2 pendekatan
yang dapat digunakan untuk memahami jaringan sosial, yaitu pendekatan analisis atau abstrak dan pendekatan preskriptif atau studi kasus. Penjelasan yang berikutnya yaitu bidang penelitian jaringan sosial. Dalam melakukan penelitian tentang jaringan sosial, terdapat 4 bidang penelitian yang dapat dikerjakan oleh sosiolog, yaitu yang pertama, jaringan informal terhadap akses dan kesempatan. Yang kedua, jaringan formal dan pengaruh dan kekuasaan. Yang ketiga, organisasi sebagai jaringan perjanjian. Yang keempat, serta jaringan sosial dalam produksi.